Terus apa tokoh sentral di Indonesia. Ya terlalu di sentral. Kalau nggak gue nih, kalau nggak gue gitu kan. Gua dulu nih, gua dulu gitu kan. Gitu Pak. Dan dia harus dia nih. Terus berlangsung lama gitu, harus dia gitu, berlangsung lama gitu kan. Itu untuk kasus di Indonesia begitu harus kita akuin tuh. Iya, benar-benar. Jadi seolah-olah jadinya kan kemarin Cak Lontong tuh apa? Ganti aku dengan kita katanya kan. Ya, ini kan hasil kerja kita bersama, bukan hasil kerja aku gitu kan. Nah nggak mau tuh, biasa nggak mau tuh, udah validasi. Iya validasi dia maunya begitu. Kalau di yaudah anak-anak itu potong gue nih gitu, hasil karya gue nih gitu. Benar. Gue itu tanda kutip ya, gue nih gitu. Iya, itu nyambung ke bahan bacaan yang pernah gue baca. Jadi memang sifat alami manusia salah satunya itu eksistensi dan karena ingin punya Pengakuan kontribusi sosial terhadap sesuatu gitu. Iya, Ini pengakuan sosial ada gitu. kontribusi gue loh, ini ada kontribusi gue loh gitu. Kalau bukan gue siapa kemarin tuh gue yang ngejebolin ini. Nah itu. Nah balik lagi ke pendidikan tadi ya. Kita misalkan tadi ada asumsi ternyata harusnya pendidikan yang dibenahin. Ya, memang pendidikan yang kayak gimana sih yang perlu didapetin oleh orang-orang di Indonesia gitu? Yang mudah diakses. Iya minimal udah diakses minimal pendidikan karakter sih yang paling penting itu. Sekarang kayak misalnya abang mungkin ya atau kita juga semua sama, kita adalah produk dari orang-orang yang orang tua kita tuh produk masa lalu kan. Yang orang tua kita dididik oleh orang tuanya gitu kan. Nah mestinya itu ada sedikit refleksi ya kan, refleksi ke anak, ke generasi penerusnya lah, bahwa ada sedikit banyaknya atau banyak yang diajarkan tuh yang baik dan benar gitu kan. Nah mestinya itu terrefleksi terus menerus ke generasi berikutnya. Semalam abang baru ngumpulin anak abang sama istri kan, duduk gitu kan. Kumpul. Dan memang harus ada yang dibunuh, ada yang dimatikan gitu kan, karakter jelek misalnya kan. Jangan sampai tumbuh tuh. Nah sayangnya kan tidak semua orang tua atau menyadari atau ya pembiaran, nggak boleh loh pembiaran itu. Iya. Abang juga berantem debat ya, berantem diskusi sama tetangga yang ada nggak didoktrin anaknya, biarin aja begitu ya tumbuh dengan bebas kan. Liar. Nggak bisa, memang pro kontra sih akhirnya. Nggak bisa, memang harus didoktrin karena kalau nggak gitu nanti pembiaran kayak ngomong jorok aja ya. Ngomong kotor, ngomong apa, sifat-sifat yang jelek, kayak akhirnya kan kebawa itu. Soalnya gini ya, kalau pembiaran itu ya menurut ini ya benar, emang kata abang tadi ya, itu salah, tidak diperkenankan. Soalnya kalau misalnya dibiarkan, anak itu akan tumbuh dengan lingkungannya, sedangkan kita nggak tahu lingkungannya seperti apa. Iya, orang luar ya, orang yang sepenglihatan kita di layar kaca, di film lah terutama. Kebalikannya ternyata di kehidupan sosial mereka, lingkungan sosial itu humanis loh. Mereka yang dibilang kufar ya, dibilang ateis, tidak beragama, kafir gitu kan. Dia lebih humanis. Tapi ternyata RTH banyak. Ruang-ruang publik sosial, tempat ngumpul, tempat sosialisasi, bercanda, bergurau, banyak. Bercanda sekali lagi, nonton Just for Love ya kan, Engage Just for Love itu yang ngeprank yang zaman dulu. Just for Love, tahu kan? Just for Love. Iya. Begitu tahu itu dikerjain, ketawa kan. Di situ abang, humanis banget orang-orang ini gitu ya. Kalau di kita, nah itu yang mau abang bunuh tuh, yang mau dimatikan karakter itunya gitu. Cuman dimatikan. Ada ini bang, ada pendapat bang. Gitu ya. Orang-orang Indonesia, misalkan mohon maaf nih, misalkan ketika dia ketemu sama orang, misalkan orang Timur lah. Oh iya. Iya. Ini pandangan orang Indonesia, orang-orang Barat terutama ya, terhadap orang Timur dengan ada satu lagi barat. orang bule, orang dari luar negeri. Ini ceritanya pandangan kita lah. Kita memandang dia umumnya yang ditemui lah gitu. Iya. Kan lebih banyaknya ini orang gini amat sih, ini orang gini amat sih. Nah, giliran ke orang bule, keren amat ini. Lebih respect. Jadi lebih kayak respectnya lebih tumbuh gitu. Halo Mister. Halo Mister, apa-apa disautin, apa-apa diajak ngobrol. Terus pasti diceritain langsung. Gua habis ngobrol sama bule nih, gua habis ngobrol sama ini. Nah, giliran ketemu sama orang yang notabene dari timur tadi, malah muncul asumsi-asumsi yang enggak bagus gitu. Gua balik lagi. Mungkin itu bisa jadi salah satu karakter yang harus dibunuh tuh, Bang. Din lu balik.
balik. Apanya? Wario balik lagi. Udah gak balik. Iya, karakter orang-orang Indonesia yang kayak gitu terhadap orang timur. Jadi kayak ya sebetulnya di apa sih, di dalam hatinya mungkin masih ada rasismenya, itu masih ada lah. Meskipun tidak diutarakan secara langsung ya. Ya, Itu apa? Keakuan juga. Egosentris lah, kesukuan mungkin, etnis ya. Mungkin gitu nggak? Bukan gitu ya. Jadi gimana ya? Kan di pandangan orang bule nih terhadap orang Indonesia itu ramah-ramah, baik segala macam. Padahal sama orang Indonesia nggak penyambutannya gitu ya. Iya, itu orang ininya. bule terhadap orang Indonesia secara umum ya. Secara nggak umum sih, secara Iya, penyambut apa sih? penerimaannya lah. Reaksi ya ke berpenerimaannya gitu. Nah, tapi terhadap orang Indonesia sama orang Indonesia, walaupun beda pulau dan beda suku, kadang beda. tentangannya malah jadi inilah, malah jadi kencang banget gitu. Nggak, pengecualian saudara kita yang di timur ya. Beda itu. Memang kita akuin ya, mungkin pendidikannya begitu dia karakternya. Kebanyakan mostly di timur tuh selamat pagi Bapak gitu ya. Selamat pagi Kakak gitu, masih ramah-ramah begitulah. Dibandingkan saudara-saudara kita yang di tengah dan di bagian barat gitu ya. Nah, itu. Gitu loh. Ya itu masalah pendidikan. Dan memang ya apa ya, sikap yang dibangun kalau kita lihat dari pendidikan dini ya ke generasi penerus gitu kan. Ya gimana aja sikap pendidikan sikap ke anak, karakter lah. Ya nanti kepemimpinan gitu kan. Diajarkan begitu, bersikap, maksudnya bersikap, bagaimana ketemu orang, bagaimana menyambut, bagaimana berinteraksi gitu kan, ngobrol segala macem. Enggak, kalau kita selalu selebor gitu. Ini nyambung Bang, sebenarnya kemarin sempat ngobrol sama Aji gitu. Kalau abang kan ada karakter yang dibunuh di dalam keluarga gitu, gejala-gejala yang tidak baik gitu. Iya, gejala tidak baik. Ada juga yang diliarkan gitu. Yang tadi kata abang, tetangga abang gitu ya, udah bebas itu anaknya kan. Cuma kan sebenarnya yang dibutuhin kayaknya bagi seorang anak tuh barrier pembatas ya. Pembatas. Dari kecil gitu, dan itu hal yang bakal terbawa sampai dia besar gitu. Kan manusia tuh cuma ada dua kayaknya ya. Satu yang mempengaruhi lingkungan, dua yang dipengaruhi lingkungan. Mana yang lebih besar akhirnya? Ya, Dia makanya mempengaruhi dia. barrier ini dipasang supaya dia tidak terpengaruh sama lingkungan gitu kan. Syukur-syukur bisa membawa dampak juga buat lingkungan ya kan gitu. Karena gak tau ini balik lagi nih Bang, gak tau nih mulai ngelebar gitu. Abang sebagai orang tua nih, udah jadi orang tua nih, ada 2 orang. Ngerasa anak itu milik dirinya sendiri atau milik orang tua? Kan beberapa orang-orang yang Yuri temui, ada yang masih beranggapan bahwa ya lu anak gua gitu, ada kepemilikan. Ya, anak itu kalau dalam agama ya, perspektif agama ini lagi-lagi kita referensinya harus kuat. Sampai dia akil balik biasanya, atau sampai dia tumbuh dewasa, itu milik kita, milik orang tua itu. Semua harus dia harus dilengkapi, dipersenjatai lah gitu, dilengkapi lah, disematkan semua ke dia gitu. Ada tanggung jawab dibekali orang tua. Kalau bahasa Kalau status kepemilikan berarti ada tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab, betul. Tanggung jawab, dibekali lah, maksudnya dibekali. Ketika dia udah dewasa, makanya di dalam agama itu kan kalau anak laki ketika dewasa atau akil balik itu sudah tidak wajib diberi nafkah, sunnah. Kalau tetap kalau kita mau ngasih nggak apa-apa gitu, tapi dia sudah tidak menjadi kewajiban orang tua, dia harus dilepas. Kalau orang Minang kan harus keluar lu dari rumah, harus merantau kan, harus pergi gitu loh. Nah itu didiknya seperti itu. Nah semasa itu aja, kalau dia udah cukup bekalnya, udah dia lepas, berarti milik masyarakat jadinya gitu. Nah berarti gini Bang, selama anak itu milik orang tua, anak juga punya kewajiban terhadap orang tua. Of course. Tapi Yuri pernah berpikir gini Bang, anak tuh sebenarnya kan nggak pernah minta untuk dilahirkan. Seorang anak tuh nggak pernah minta buat dilahirin. Ya nggak pernah minta dilahirkan gitu. Dia tidak bisa memilih dari lahir dari orang tua mana gitu. Benar Kak, benar Bang. Benar soal gini. Kita nggak bisa memilih. Gue pengen gini, karena dilahirkan gitu loh. Bentar. Karena ada kasus gini, Din. Ada pernah denger gitu, maksudnya kepamrihan orang tua gitu. Ya gue udah ngelahirin lu, berjuang antara hidup dan mati gitu. Iya. Kan Banyak nih yang ketemu gitu itu kan tektok antara sifat kelakuan ya antara orang tua dan anak gitu. Gimana makanya
gimana ya? Perlunya membuka wawasan tuh begitu. Iya. Orang tua ya. Nih sampai ada hebat nih tangga abang gua nanti ya dia bilang. Kalau anak gua udah gede dia bilang, gua mau minta maaf ke anak. Jarang-jarang ada orang tua gitu kan. Iya. Apalagi orang tua laki-laki ke anak laki-laki. Betul. Dia bilang, gua minta maaf bahwa gua dulu mungkin ada yang uang haram gua bawa ke rumah. Masuk ke mulut anak gue gitu kan, kesuap ke segala macem, kemakan gitu kan. Gue nanti minta maaf katanya. Gentle itu. Sampai kaget abang ceritain teman-teman abang gitu. Wih gila ya katanya. Baru kepikiran juga katanya. Bener juga ya katanya. Untuk kasih di Indonesia ya, yang gray area terlalu banyak. Di Indonesia tuh banyak banget gray areanya. Karena emang seneng yang gray area juga tuh. Seneng banget. Yang tidak pasti itu seneng banget di Indonesia. Jadi biar boleh dan biar enggak gitu. Ya kan tadi Kalau yang menyenangkan boleh lah. yang ceramahnya tadi kan nyambung kan? Ya. Tadi Soljum ya. Iya. Kenapa nggak dipastikan aja? Nih gue gaji lu. Hitam ya. Ya contohnya kayak 2 provinsi lah kalau untuk di Indonesia kan udah termasuk bagus lah. Mau? Lu mau gaji gede? Oke, gue bayar kata Gubernur Jakarta waktu itu kan. Tapi kinerja lu ya naik. Gagap orang kan yang tadinya 4D ya kan. Begitu dituntut kinerja baik karena dapat reward yang bagus, gagap jadi kan gitu. Nah, tapi balik lagi Bang ke fokus kita, pendidikan karakter dan sejak dini. Pak Ud. Mulai grup Din. Bang Paut. Pendidikan Pak Ud. anak usia Didin. TK, tukang kerupuk. Berarti kan memang ya benar ya. Tadi udah ketemu nih, berarti hampir ketemu lah benang merahnya kesimpulannya. Negara bobrok. Berarti yang harus dibetulin pemimpinnya. Sektor apa yang harus dibetulin? Pendidikan. Dimulainya dari mana? Berarti kalau dari tadi cerita ini terkecilnya adalah keluarga. Iya. Nah, tapi selain itu kan keluarga ini hanya lebih banyak ke pendidikan moralitas. Pendidikan yang sifatnya dalam diri lah, bukan sifatnya dia tuh ilmu-ilmu yang ilmu dunia gitu, bukan ya? Lebih ke moral, lebih ke sifat-sifatnya yang moral-moral gitu. Nah, terhadap sifat pendidikan duniawinya seperti apa nih Bang menurut Abang? Ya kan dari awal kita akhir-akhir ini dengar banyak lah kasus jual beli kursi yang sekolah gitu, sekolah negeri. Iya. Itu kan berangkatnya berarti orang itu satu sisi dia mau mencari ilmu. Tapi satu sisi dengan cara yang tidak baik gitu. Iya. Itu masih awal kalau yang pendekatan dunia ya, situ. dunia. Tadi kan hukum asalnya tidak ada pemikiran-pemikiran orang-orang hebat melahirkan sistem atau membentuk sistem yang tidak bagus kan, pasti bikin bagus semua. Cuma di luar sistem itu ada sistem bayangan kan, sistem abu-abu yang dimainkan oleh oknum kan. Iya. Gitu. Nah, harusnya gini loh. Ini kan terdiri dari generasi yang dibentuk oleh keluarga ya. Nanti bertemu dia kan dalam satu sistem ya. Iya, betul. Baik sistem pemerintahan, sistem pendidikan, komunal ya. Sistem yudikatif, sistem legislatif ya kan, berkumpulan di situ di komunitas atau organisasi. Harusnya yang orang-orang bentukan dari lahir dibentuk dan dilahirkan, diciptakan oleh orang-orang yang mau generasinya itu benar berkumpul, harusnya benar dong harusnya ya. Harusnya. Dan yang kata Yuri tadi, mana yang lebih kuat, harusnya ini lebih kuat mempengaruhi di luar kan. Nah, dia membawa itu. Tapi kadang-kadang ini bias gitu ya. Karena tadi itu sistem bayangan, ada yang sistem bayangan yang diciptakan oleh orang-orang atau praktis gitu kan. Sebenarnya Bang kalau misalkan ngomongin harusnya benar, itu enggak juga. Karena Yuri sempat ngobrol gitu sama orang tua. Kadang kan ya itu balik lagi ke bahwa anak itu milik orang tua. Kayaknya karakter juga nurun kan dari orang tua. Padahal kalau Yuri berasumsi gini, Yuri dibentuk sama dari dua orang tua nih. Berarti kan setengah-setengah harusnya. 50% karakter ibu ada di gua gitu, dari bapak juga ada gitu. 50 ternyata enggak 50-50. Ada yang dominan. Asumsi. Enggak. 30-30. 25-25. Sisanya itu dari lingkungan. Iya. Untuk apa yang gua temui gitu. Jadi nggak bakal bisa sepenuhnya anak tuh mirip sama
bapaknya gitu, maksudnya secara karakter emosional gitu, mirip banget sama ibunya gitu, hanya bagian-bagian kecil gitu. Harusnya bisa, harusnya ya, karena tadi mana pilihan kita itu kan pilihan ya, atau pembiaran gitu kan. Kalau pilihan kita adalah orang tua tidak melepas anaknya begitu aja kan melepas tuh pembiaran lah. Kita sematin tadi itu, kita isi, kita bekalin, ya insya Allah dia membawa pengaruh atau dampak yang multiplier efek di luar gitu kan. Gitu, dia menjadi trendsetternya gitu. Harusnya begitu. Pengetarikan kuat ya. Iya. Oke, berarti tadi barrier-nya dulu ya. Iya, tapi kalau misalnya tadi ini generasi-generasi kumpulan satu orang yang dilahirkan, diciptakan tadi, ternyata yang satu ini kuat, yang 3 atau 5 yang nggak kuat, ya mungkin yang satu terpengaruh gitu loh. Iya. Bisa jadi gitu loh, kalah suara. Dia yang ketarik Gitu bisa jadi, atau dia yang pergi gitu. Bisa jadi gitu, atau dia yang pergi gitu kan, karena nggak kuat di sini kan. Gitu. Nah, kalau untuk bukan ego-egoan ya, insya Allah kalau untuk generasi abang sih belum nggak tahu ya, penglihatan aja, belum pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, kotor, jelek gitu ya. Walaupun ya nggak apa-apa kata abang, semua temenin aja, nggak apa-apa, silakan. Harus mencari pergaulan yang lebih luas ya, karena bisa memahami karakter setiap orang. Nanti kalau ketemu di lain tempat kan bisa paham jadinya. Nah, orang-orang yang kebayangan tadi ini ya, kalau anak kita misalnya, jangan anak abang deh, anak kita berdiam di satu ekosistem itu ya, kalau dia nggak dibukalin banyak tadi ini ya, dia bisa terpengaruh, dia bisa belok, dia bisa bias, bisa melenceng. Lu udah jauh lu dari agama ya. Gitu. Tapi ya kalau cek Sunda Pak kuat-kuat ya. Kuat. Iya sih memang. Ya mungkin kuatnya dia adalah dengan cara dia menghindar. Bisa jadi sih, karena dia nggak kuat gitu kan. Ya dia menghindar aja, atau mengurangi intensitas gitu kan. Atau seperlunya aja, sekenanya aja gitu. Atau yang jeleknya tidak dia pakai gitu aja, udah pilihannya. Gitu. Bisa menempatkan lah. Bisa menempatkan. Oh, bahaya banget itu. Nah, itu mungkin akan bisa jadi yang tidak disadari akhirnya itu ke bawah sampai gede kan. Makanya setiap abang ketemu yang begituan, kadang abang jatuh mentalnya. Begitu lu gimana? Gitu kan, jatuh mentalnya. Yang tadi salah satunya ngomong jelek, ngomong kotor, ngomong kasar ya. Anjir, babs gitu. Tai gitu kan, dia ngomong gitu. Antit. Ke bawah. Iya, kalau dia sampai gede, kalau itu nggak segera dia redam, akan ke Kebiasaan. Ya, kebiasaan ke dia ciptakan lagi. Ya, Di lingkungan yang lebih besar gitu kan. Iya. Dia bilang, waduh, itu kan yang bikin. Dan itu tuh tanpa Gimana ya? kita sadari bakal Ya, nggak disadari. generasi gitu loh, Iya. Bang, gitu loh. Terus Terusan gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. pembiaran Makanya, ya. ya, kita harus membunuh karakter-karakter yang seperti itu sebenarnya, mah. Ya untuk Gitu. untuk Di, kehidupan kita juga. mungkin di luar negeri, di kultur budaya asing juga ada 1-2 begitu ada, tapi nggak semasif di Indonesia gitu. Iya. Nggak sebanyak di Indonesia. Atau golongan orang-orang yang baik-baik itu ya kumpulnya dengan orang-orang baik juga gitu ya. Iya. Gitu loh. Cuman Gitu. Tapi ya, ngomong-ngomong seperti itu tuh yang Didin ketahui ya, di lingkungan-lingkungan itu jadi hal biasa gitu loh, Bang, jadinya. nah Karena itu pembiaran. Karena pembiaran tadi. sama ini Bang, sama ada ya kalimat-kalimat nggak asik lu jadinya. Iya, jadi Iya. begitu. Dia akhirnya dikucilkan. Dikucilkan. Padahal gitu. ya kalau itu dibilang itu terjadi benar atau tuh. enggak ya Fenomena itu. Banyak yang gitu. Kekhawatiran berlebih orang tua sekarang ya, termasuk ya Bang mungkin ya yang Mengkhawatirkan. padahal kita dulu begitu ya. Kita mah bebas-bebas aja kok, jadi terlalu ini ya. Jadinya. Padahal lepas-lepas aja, mungkin ya karena pengaruh dari berita atau ini yang masuk, sehingga kekhawatiran itu berlebih gitu ya jadinya. Itu dipengaruhi oleh itu. Oke. Dan itu kan kekhawatiran, contoh bullying nih, ngomongin bullying. Sekarang kan fenomena yang jadi marah karena ini ya. Karena apa? Karena udah tahu dampaknya nih. Orang tuh kalau dibully, dia tekanan mentalnya tuh wah benar. sebabnya gini. Dulu kan gua waktu SD itu nggak dapat akses ke sana gitu. Jadi Iya. ya bukan saling ya, ngebully orang ya. Bully orang. Bully gitu. Udah hanya buat senang-senang jadinya. Tapi dipikir-pikir sini-sini nih. Wah, anjing parah juga ya dulu. Nah, Ini wah itu. udah ngaco banget gitu. Gue juga sering kepikiran gitu. Berarti gue dulu
Parah parah juga. Iya. Kalau lagi kembali ke sok-sok bijaknya kita, kalau misalnya sudah terjerumus ke situ, masuk dalam lingkungan itu ya jadi kembali ke bijak-bijaknya kita. Tinggal pembesaran hati si generasi penerus kita gitu. Oh dibully, it's okay. Begini caranya, gini gitu. Jangan sampai dia malah terpuruk gitu, jangan sampai begitu. Cara Nggak apa-apa misalnya kantornya iya mengkanter segala macam, bikin trik Defend lah, segala minimal macam, defend dia. gitu kan. Toh nggak sedikit juga orang-orang yang dulunya dibully Sukses. menjadi orang besar gitu kan. Iya. Nah berarti ya tadi sosok bijak aja gitu, gimana caranya strategi kita, jangan sampai membuat keadaan itu dia semakin terpuruk gitu kan. Ada yang beberapa sikap orang tua yang tidak bisa begitu ya, ada, kita lakuin aja lah. Mungkin dulunya juga tidak punya akses, tidak punya wawasan gitu ya kan. udah nggak apa-apa, Keterbatasan. ngalah aja, kita mau orang nggak punya ya. Iya. Gitu. Ya udahlah biarin aja. Ya udahlah gini aja. Besok cari temennya jangan yang kayak gitu katanya. Oke. Panjang juga ya bahasannya ya, Panjang. nggak. Nanti kita sambung lagi. Jadi deh, coba Din kasih Penutup, closing Penutup, Din. statement. apa ikan Aduh, teri, ikan suket, apa sih itunya? Ikan salmon, ikan mujair. Apa Din? Coba kasih tutup, Din. Ayo kita berenang ke air. Hah? Hah? Malu deh ada ngomong. Anjir, apa ya? Udah nih kelamaan nih. Udah deh bang. Udah. Udah deh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yoi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembicaraan. Kita sambung lagi. Thank you. Wow.